Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana memanggil laporan yang sudah kita desain menggunakan Crystal Report 8.5 melalui aplikasi Visual Basic 6. Nah, rekan-rekan bisa melihat kembali bagaimana hasil desain laporan yang sudah kita buat kemarin. Seperti ini rekan-rekan ya. Jadi ada dua record yang sudah direkam di database. Nah, rekan-rekan bisa tambahkan beberapa record lagi seperti ini. Di sini saya sudah menambahkan record sebanyak 10. Kemudian dengan data yang cukup bervariasi, rekan-rekan bisa coba masukkan data yang sama seperti yang muncul di display video ini, ataupun rekan-rekan bisa mengisikan data dengan kreasi rekan-rekan sendiri. Nah, kemudian kalau rekan-rekan lihat di sini sudah terdapat sebanyak 10 record, tetapi di penyimpanan data kita kemarin di Crystal Report masih muncul dua record. Nah, rekan-rekan untuk selalu supaya hubungan antara database dan Crystal Report ini senantiasa terjaga, rekan-rekan bisa dari menu file, kemudian centang save data with report. Ini rekan-rekan buang saja. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya setiap ada perubahan data yang berasal dari server itu akan otomatis di load atau dimuat di layar komputer ini. Jadi rekan-rekan sudah menonaktifkan save data with report, kemudian rekan-rekan simpan saja, kemudian rekan-rekan bisa klik tombol refresh seperti ini, dan kita punya data sebanyak 10 record sesuai yang ada di dalam database server. Nah, bagaimana rekan-rekan memanggil laporan ini melalui aplikasi Visual Basic? Nah, di sini rekan-rekan cukup buka saja aplikasi Visual Basic-nya seperti ini. Kemudian rekan-rekan bisa tambahkan satu buah form dari menu project, pilih add form saja, kemudian pilih form ya. Kita buka. Dari sini rekan-rekan bisa berikan nama formnya FRM laporan, misalnya seperti itu. Kemudian captionnya rekan-rekan bisa pilih laporan data pendaftaran misalnya ya. Nah, kemudian pada bagian Windows state-nya ini biarkan saja. Kemudian kita pada startup position kita masuk center screen supaya nanti pada saat di loading ke memori komputer posisinya dalam keadaan di tengah layar seperti ini ya. Kita simpan dulu, kita tempatkan di folder yang sudah kita siapkan sebelumnya seperti ini, FRM laporan. Nah, kemudian rekan-rekan bisa coba dari menu project kita mengaktifkan form laporan seperti ini rekan-rekan ya. Jadi nanti kalau kita tampilkan datanya seperti ini. Nah, kemudian rekan-rekan bisa tambahkan satu tombol, misalnya di sini double klik saja. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, di sini boleh. Ini misalnya preview, jadi ditampilkan di layar komputer. Namanya CMD preview. Kemudian rekan-rekan bisa tambahkan lagi kalau misalnya rekan-rekan mau mencetak ke printer, CMD. Nah, misalnya print ya. Di sini captionnya juga print. Kemudian satu lagi rekan-rekan bisa tambahkan di sini. Nah, di sini misalnya close. Kemudian di sini CMD close. Nah, apa yang perlu rekan-rekan setting pada saat kita mau menampilkan data yang berasal dari database melalui laporan yang ada di Crystal Report? Rekan-rekan bisa tambahkan. Jadi di sini kita perlu menambahkan dari menu project, pilih komponen, rekan-rekan cari Crystal Report Control. Jadi rekan-rekan cari komponen namanya Crystal Report Control. Secara lokasi fisiknya rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Crystal Report Control reportnya ada di location-nya C Windows Sysmo 64 Crystal 32 OCX. Rekan-rekan oke saja. Kemudian tambahkan, double klik saja di sini. Nah, di sini ini adalah kontrol komponen yang secara desain temnya terlihat, tapi secara runtimenya tidak terlihat. Ini gunanya untuk memanggil laporan dari
file crystal report. Jadi rekan-rekan misalnya namanya diberi nama CR. CR ini kepanjangan dari crystal report. Nah, kemudian dari proses yang sudah kita desain seperti ini, rekan-rekan bisa double klik saja di preview. Nah, di preview ini rekan-rekan bisa tambahkan beberapa properti untuk CR. Jadi CR itu adalah komponen crystal report yang baru saja kita tambahkan. Di sini tambahkan saja report file name. Nah, report file name ini adalah alamat di mana kita menyimpan laporan crystal reportnya. Nah, jadi rekan-rekan bisa cek lagi. Di sini kita menyimpannya di lokasi di sini ya. Nah, setelah kita atur lokasi penyimpanan dari file crystal reportnya, rekan-rekan selanjutnya bisa melakukan proses yang berhubungan dengan bagaimana supaya crystal report filenya ini ditampilkan. Jadi rekan-rekan bisa dari sini CR, kemudian kita bisa window state. Jadi window state itu, nah mohon maaf ini window. Nah, bagaimana perlakuan dari laporan crystal report pada saat pertama kali di load. Jadi di sini ada 3 pilihan, langsung dimaksimize saja, kemudian minimize dan normal. Kalau normal ini artinya seberapa lebar crystal report rekan-rekan pada saat desain, yaitulah yang akan ditampilkan. Tapi supaya lebih rapi, kita pilih saja maximize. Jadi pada saat di load pertama kali, nanti posisi tampilan dari laporan crystal report itu memenuhi full screen. Kemudian CR destination. Nah, tujuannya kemana? Karena di sini adalah untuk ditampilkan secara preview ke layar atau display komputer, maka rekan-rekan pilih to window. Itu ada banyak sekali pilihan, bisa ke printer, bisa disimpan di file, kemudian bisa secara MAPI dan Exchange kalau rekan-rekan menggunakan layanan yang Microsoft Exchange. Kita bisa to window saja. Nah, kemudian yang perlu rekan-rekan perhatikan itu adalah pilihan discard save data. Nah, discard save data ini tujuannya untuk apa? Seperti yang kita bahas di awal tadi, supaya setiap ada perubahan dari database server, otomatis laporan dari crystal report juga akan mengambil data yang terbaru. Nah, ini beberapa properti pentingnya. Kemudian satu lagi yang juga tidak kalah pentingnya adalah cr.window show close button. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Nah, tujuannya untuk apa? Nanti pada saat ditampilkan maximize previewnya, itu akan dimunculkan tombol close supaya rekan-rekan bisa menutup display dari laporan ini. Nah, setelah itu baru rekan-rekan melakukan proses yang ada di sini. CR action. Nah, action itu artinya apa? Ya, laporannya kita tampilkan dengan tujuannya adalah display layar komputer. Seperti itu rekan-rekan ya. Kalau sudah kita run saja, kita bisa coba. Nah, ini preview. Jadi pada saat di preview pertama kali dia langsung full screen. Nah, ini adalah close button yang kita bahas tadi, propertinya kita tampilkan di sini. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, bagaimana kalau kita misalnya mau ke tombol printer? Nah, rekan-rekan cukup copy saja, kemudian kita letakkan di sini. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah destination. Destination-nya apa? Show printer. Nah, seperti itu. Rekan-rekan bisa coba print. Nah, kalau rekan-rekan terhubung dengan printer, otomatis dia akan dicetak ke printer. Karena di sini tidak terhubung, rekan-rekan bisa batal cetak saja. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi caranya cukup mudah. Selanjutnya kita tombol close, cukup di unload this saja. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi kita bisa coba sekali lagi. Review, ada tombol close, printer, ini mencetak ke printer ya. Kemudian kita close. Nah, sebenarnya sampai di sini pekerjaan kita ini sebenarnya sudah selesai untuk display laporan. Maksudnya laporan secara sederhana. Tapi ada kalanya di dalam proses membuat aplikasi itu kita terkait dengan penyimpanan data di dalam penempatan aplikasi kita. Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat di sini ada alamat ini ya. Nah, bagaimana kalau alamat ini ternyata kita berpindah tempat? Jadi aplikasinya kalau sebelumnya alamatnya ada di sini, nah seperti ini rekan-rekan ya. Ternyata kita pindah ke alamat yang lain.
dengan posisi struktur data seperti ini, struktur filenya, maka ini biasanya akan terjadi error. Kenapa error? Ya karena alamatnya berpindah. Misalnya tadinya ada di E, begitu pindah ke komputer lain jadi D misalnya, atau di C program file. Kan kita biasanya akan terjadi error karena report file name-nya berpindah. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, rekan-rekan cukup tambahkan di sini di modul aplikasi yang sudah pernah kita buat kemarin. Seperti ini rekan-rekan ya. Nah, sebuah fungsi public, misalnya function directory exe. Nah, directory exe string. Nah, tujuannya untuk mengatasi tadi if kita ambil right seperti ini rekan-rekan ya, app-pet, koma 1. Nah, sama dengan kita bisa tambahkan saja di sini. Sini ada L, sini ada N. Nah, app-pet itu apa artinya? App-pet itu adalah alamat yang ada di sini. Ini namanya app-pet. Nah, jadi aplikasi ini dipanggil pertama kali itu di mana? Itu namanya app-pet. Karena kita memanggil aplikasi pertama itu di sini rekan-rekan alamatnya. Maka app-pet itu alamatnya adalah ini. Nah, seperti itu ya. Nah, app-pet kalau ada tanda seperti ini, karena ada beberapa Windows itu yang petnya itu harus ditutup pakai slash. Nah, maka directory exe sama dengan app-pet saja. Tapi ada Windows yang mengharuskan pakai backslash, maka di sini kita tambahkan saja seperti ini rekan-rekan ya. Nah, app-pet-nya itu ditambah tanda seperti ini. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi tujuannya di sini supaya nanti kalau berpindah lokasi penyimpanan filenya, rekan-rekan itu tidak mengalami error sama sekali. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, bagaimana penempatannya? Maka penempatannya rekan-rekan cukup di sini saja. File ininya alamat app-nya ini yang nama fungsinya kita pindah saja ke sini. Nah, yang tadinya seperti ini ya. Nah, ini kita supaya tidak terjadi bentrok atau pemahaman kita menjadi sulit untuk memahaminya, maka rekan-rekan bisa tambahkan seperti ini, mengganti app-pet yang ada di sini maksudnya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Nah, seperti itu. Jadi supaya nanti laporannya itu kalau berpindah direktori secara dinamis itu tidak mengalami error. Coba perhatikan logikanya. Jadi jika directory exe itu nanti app-nya itu kita ambil paling kanan itu ada tanda ini. Kalau mendukung langsung, maka kita langsung app-pet. Karena sistem operasi Windows itu ada yang langsung mendukung saja pakai app-nya. Kalau tidak mendukung, dia pakai yang ini. Jadi ditambahkan app-nya itu backslash di paling ujung, baru kristal report file name-nya. Seperti itu rekan-rekan ya. Kita bisa coba sekali lagi, review, hasilnya juga sama, printer hasilnya juga sama. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi di sini adalah beberapa trik kalau misalnya rekan-rekan penempatan file kristal reportnya itu nanti akan berpindah-pindah secara dinamis. Demikian tutorial video kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada video tutorial kali ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Amin.